Oke, halo, ketemu lagi dengan saya Ngurah dari Pintar Saham. Buat kamu mendapatkan insight tentang investasi yang bisa bikin kamu cuan. Kali ini saya bakal bahas saham Cleo, yaitu air minum dalam kemasan, salah satu emiten yang memproduksi air minum dalam kemasan yang sudah go public ya, selain ada Ades maupun Alto. Nah, jadi langsung aja, kinerjanya dia sebenarnya kalau kita lihat harga sahamnya dulu ya. Oke, kalau lihat dari sini harga sahamnya memang 5 years itu sudah naik 119,67%, sedangkan 3 tahun itu tumbuh 12,66, dan secara year to date itu memang nggak kemana-mana ya, sepanjang tahun 2023 ini masih minus 0,94, 1 tahun terakhir itu sudah tumbuh 18,24. Oke, nah sekarang kita lihat dulu dari kinerja yang terbaru ya. Kalau kita lihat kan sebenarnya kinerjanya si Cleo, atau kita ngomongin profilnya dulu ya. Nah, ini kebetulan ada materi presentasi dari Leo yang akan dilangsungkan besok ya, public expose-nya. Kamu bisa cek materinya, download di website IDX. Jadi, Leo ini sebenarnya apa? Visi dan misinya ya, saya yakin pasti kamu udah pernah melihat air minum dalam kemasan merek Cleo, ataupun air minum dalam kemasan lain yang sebenarnya Cleo yang produksi. Gitu. Jadi, ada beberapa co-branding ya, kalau nggak salah. Jadi mereka mulainya dari tahun 2003, so far sudah punya banyak banget cabang, dan kalau struktur kepemilikannya seperti ini. Jadi ada Tancorp Global Abadi dan PT Tancorp Global Sentosa seperti ini. Publiknya menjadi 23,12%. Nah, ini jajaran manajemennya. Kalau mesti tahu Pak Hermanto Tanoko, dan ya ini bisa kamu lihat komisaris maupun direksinya, bisnisnya sendiri. eh ada Cleo seperti biasa, ini merek Cleo, dan itu adalah merek lain juga ya. Jadi ada yang kemasan botol kaca juga, ada Cleo Eco Green, ada Cleo Glass. Kemudian ya ini yang saya maksud dengan co-branding. Jadi kalau kamu ke salah satu minimarket, Indomaret, Alfamart, Family Mart, itu ada merek Indomaret dan Alfamart, yaitu yang sebenarnya Cleo yang eh, punya, maksudnya co-branding dengan minimarket tersebut. Oke, ini produk-produknya, ini cabang jalan di. Nah, kita ngomongin kinerja keuangannya langsung. Di sini kamu bisa lihat dari 6 tahun terakhir itu bertumbuh terus revenue-nya atau penjualan bersihnya dari CAGR-nya 17,2% dan laba bersihnya CAGR-nya 31,3%. Dan inilah baru di tahun 2022. Nah, ini yang terupdate kali ya, langsung kuartal 1 2023. Penjualan bersih meningkat 13,9%, laba bersih meningkat 32,4% karena adanya efisiensi dari sisi penurunan biaya material dan penurunan biaya promosi serta penurunan biaya reject galon gitu ya. Dan neraca sebagai berikut, bisa dilihat emang aset meningkat 5,6%. Ya, ini karena kuartal 1 ya. Jadi kuartal 1 emang belum terlalu signifikan sih kalau kita cek dulu. Nah, tren pertumbuhan selama 5 tahun juga selalu bertumbuh dari sisi ininya ya, semuanya. Nah, nanti saya juga ngeliatin, oke, jangan lupa disclaimer bahwa ini kan lebih ke edukasi, bukan untuk rekomendasi buy or sell. Tapi kalau kamu lihat pangsa pasar, nah ini saya dapat artikelnya di investabbook.com. Bisa kamu cek ya, industri AMDK, bisnis komoditas, dan prospek luas. Jadi di artikel ini dijelaskan secara rinci terkait dengan merek air minum dalam kemasan yang go public di Indonesia, termasuk juga, ya ini lengkap banget, detail banget ya, termasuk ada sejarah terkait dengan why Aqua go private dan sebagainya. Kemudian yang pengen saya sampaikan adalah ini, market share ya. Jadi based on market share sendiri, di sini disampaikan di sini. Nah, market share AMDK bermerek di Indonesia di mana Aqua menguasai 50% dan Cleo menguasai 5%. Based on artikel ini yang dia ambil dari Pubex-nya Cleo, Ades maupun di Tempo. Di Cleo itu 5%, jadi lumayan ya. Karena dari sisi peluang pertumbuhan di tahun 2023 berdasarkan laporan tahunannya si Cleo diproyeksikan pertumbuhan industri AMDK akan tumbuh sebesar 10% di tahun 2023. Sekarang kita ngomongin valuasinya. Ngomongin valuasinya,
Seperti biasa juga kita coba pendekatan price earning ratio. Oke, pertama kumpulin data dulu per kuartal seperti ini. Nanti dia dapat growth year on year berapa, kemudian dibuat proyeksi seperti ini. Nah, dari eh, target pertumbuhan 10%, saya ambil misal target pertumbuhannya 10% ya, jadi bukan ngambil average growth ini ya, tapi coba ambil 10%, EPS-nya kan 16,3 nih di 2022, maka otomatis 10% jadi 17,93 kan. Nah, price earning-nya si Cleo 3 tahun terakhir kan rata-rata di 35,81 yang memang tergolong kalau dari angka ya udah jelas mahal ya. Karena kan orang menangkapnya kalau price earning itu 15-20 aja udah kategori high gitu kan ya. Ini memang mahal 35 jadi dapatnya di 642. Tapi kalau based on price book value dengan asumsi juga hanya tumbuh 10%, dia kemungkinan PBV juga mahal banget 5,92 itu juga di angka 643. Nah, book value-nya si Cleo sendiri emang year on year-nya kalau year on year-nya itu tumbuh 19%, tapi kalau price earning ratio-nya itu tumbuh 13,97% ya. Ini 12 trailing months ya, bukan yang laba bersih tahun berjalan, tapi yang sudah di 12 trailing months kan. Sedangkan target analis, nah, sekarang kita coba lihat target analis, sayangnya di Stockbit nggak ada. Oke, coba kita ke sini deh. Nah, kalau kita bandingin dengan peer-nya si Cleo, memang dia sudah kategori paling premium dibanding yang lain. Masuk dengan ADES atau Akasa Wira Internasional itu hampir setengahnya earningnya. Sedangkan kalau dibilang rata-rata industri juga sudah di atas rata-rata industrinya. Jadi tanyanya maka ini bukan value investing lagi ya si Cleo ini ya, tapi lebih ke pertumbuhannya yang kita harapkan lebih lebih baik di masa depan sehingga pertumbuhan yang tinggi tersebut bisa menjustifikasi mahalnya price earning yang dia punya kan gitu logikanya. Dari sisi ownership sendiri memang terlihat banyak lebih ke internal ya, maksud saya ini korporasi private company yang memang pemegang saham terbesarnya dan termasuk perorangan yang memang ada hubungan afiliasi dengan si Tancrop Corporation. Jadi individual insider sama private company, sedangkan general publicnya 21,8. Aset manajemen yang lain paling saya lihatnya ada Dimensional Fund Advisor saja sama ini ya American Century Investment Management. Oke, jadi terus kesimpulannya seperti apa terkait dengan si Cleo ini? Jawabannya balik lagi. Misal saya coba seandainya growth-nya dia itu bukan 10%, misalnya dia berhasil 30% misalnya. Nah, jadi kalau 30% EPS menjadi sekian, kalau price earning di 35 maka jadi sekian. Tapi kalau misalnya ini kan nggak masuk akal nih, 35 kemahalan, misalnya 30 aja. Maka growth 30% dengan price earning 30 masih bisa 636. Sedangkan harga saat ini kan 530 ya. Ya. Pada saat video ini dibuat itu 530. Itu maksud saya. Jadi ketika dia kategori mahal, namun ketika growth-nya bisa tinggi, maka mahalnya tadi itu masih dianggap wajar gitu jatuhnya ya. Contoh deh, misalnya kita lihat chartnya dulu. Kalau kita lihat chartnya dulu, eh ya ini ketika dia happening banget, saya juga bingung kenapa happening banget waktu itu, Oktober, November, Desember. Nah, dia langsung drop luar biasa, terus berbulan-bulan flat, dan akhirnya naik lagi. Tapi kalau kita lihat di sini, volumenya masih belum mengalahkan volume di bulan-bulan Oktober, November 2022. Nah, ini udah drop lagi kan ya. Jadi secara time frame jangka pendek, melihat MACD-nya cross dead seperti ini, eh, maka sepertinya kita kalau mau masuk nunggu di 480. Bisa nunggu di 480, nah baru selanjutnya bisa ambil di 520. Maksudnya jual di 520. Itu yang time frame-nya daily. Tapi kalau misalnya teman-teman, misalnya kamu ubah lagi time frame-nya coba weekly. Nah, weekly pun kurang oke ya kalau dilihat dari sini ya. Karena stokastik RSI-nya sudah di overbought. Jadi secara time frame jangka pendek sepertinya belum layak untuk masuk Cleo ya jawabannya.
Tapi secara fundamental masih ada peluang asalkan memang pertumbuhannya sesuai dengan yang ditargetkan. Kalau bisa di atas 10% tiap tahun. Jadi price earning yang mahal tadi itu menjadi wajar. Seperti itu. Oke, itu dulu dari saya tentang analisis saham Cleo. Semoga bisa membantu kamu memberikan insight keputus ya, tapi tetap in disclaimer on ya, segala keputusan do your own research dulu. Ini hanya sebagai edukasi. Oke, itu dulu dari saya. Thank you, sehat dan sukses dan cuan selalu buat kamu.